Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean and Wiz got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi D4 Administrasi Bisnis, dengan NIM 45221040 dari kelas 3B. Di video kali ini saya akan membahas tentang Corporate Social Responsibility atau CSR untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Usman, SE, MAPPIE. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, ada sebuah kutipan dari stempel Tua Josia yang berbunyi, "Kita mudah untuk menghindari tanggung jawab, namun kita tidak bisa menghindari konsekuensi jika kita mengabaikan tanggung jawab." Pada video kali ini, ada 8 pokok bahasan materi tentang Corporate Social Responsibility atau CSR yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian CSR. Yang kedua, kaitan antara etika bisnis dan lingkungan hidup. Yang ketiga, motif melakukan CSR. Yang keempat, perusahaan dan prinsip CSR. Yang kelima, argumen yang mendukung CSR dan tidak mendukung CSR. Yang keenam, manfaat CSR. Yang ketujuh, indikator kelebihan CSR. Dan yang terakhir, model penerapan CSR. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian CSR. Apa sih itu CSR? CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah konsep di mana perusahaan secara sukarela berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di luar kepentingan finansial mereka. Ini mencakup tindakan dan inisiatif yang diambil oleh perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap berbagai pemangku kepentingan, seperti karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Pokok bahasan yang kedua yaitu kaitan etika bisnis dan lingkungan hidup. Etika bisnis dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang erat. Etika bisnis mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memadu perilaku perusahaan dan individu dalam konteks bisnis. Di sisi lain, lingkungan hidup berkaitan dengan perlindungan dan pemeliharaan alam serta sumber daya alam. Adapun kaitan antara keduanya yaitu yang pertama, tanggung jawab sosial atau CSR. Etika bisnis mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Perusahaan yang bertindak secara etis akan berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan berkontribusi positif terhadap komunitas. Yang kedua, prinsip kepedulian lingkungan. Etika bisnis yang berfokus pada keberlanjutan dan peduli terhadap lingkungan akan memotivasi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon, menggunakan sumber daya secara efisien, dan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Yang ketiga, reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan yang peduli terhadap lingkungan akan berperilaku etis, dapat membangun reputasi yang baik di mata konsumen dan investor. Sebaliknya, tindakan yang merusak lingkungan dapat merusak citra perusahaan. Yang keempat, kepatuhan hukum lingkungan. Etika bisnis mengharuskan perusahaan untuk mematuhi regulasi dan hukum lingkungan yang ada. Melanggar hukum lingkungan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Pokok bahasan yang ketiga yaitu motif melakukan CSR. Motif melakukan CSR terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan adalah upaya perusahaan dalam memberikan bantuan keuangan atau barang kepada organisasi, nirlaba, atau komunitas yang membutuhkan. Ini bisa berupa donasi uang, barang-barang, atau dukungan dalam bentuk lainnya. Contoh tindakan kebijakan perusahaan meliputi mendukung lembaga amal lokal, yayasan kesejahteraan sosial, atau membantu dalam situasi darurat seperti bencana alam. Yang kedua,
Filantropi perusahaan melibatkan komitmen jangka panjang perusahaan untuk memberikan dukungan finansial dan sumber daya kepada inisiatif sosial yang memiliki dampak positif yang signifikan. Contoh filantropi perusahaan termasuk menyediakan beasiswa pendidikan, mendukung riset medis, atau membiayai proyek-proyek kemanusiaan yang besar. Kemudian yang ketiga, lingkungan. Lingkungan adalah aspek penting dari CSR yang melibatkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan alam sekitarnya. Perusahaan dapat mengambil berbagai langkah untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan, seperti mengurangi emisi karbon, mengelola limbah dengan lebih baik, dan berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Pokok bahasan yang keempat yaitu prinsip dasar CSR. Bisa dilihat pada gambar di samping, terdapat 3 prinsip dasar CSR, yaitu yang pertama people atau masyarakat. Prinsip people dalam CSR menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat yang terpengaruh oleh operasi perusahaan. Ini mencakup komitmen perusahaan untuk mendukung hak asasi manusia, mempromosikan keadilan sosial, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan berkontribusi pada pengembangan komunitas setempat. Perusahaan dapat melakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan. Yang kedua, planet atau lingkungan. Prinsip planet dalam CSR menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan alam di sekitarnya dan dampak ekologis dari operasinya. Ini mencakup upaya perusahaan untuk mengurangi jejak korban, mengelola limbah dan polusi, mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan, dan berpartisipasi dalam konservasi lingkungan. Yang ketiga, profit atau keuntungan. Prinsip profit dalam CSR tidak mengabaikan tujuan ekonomis perusahaan, tetapi menekankan bahwa keuntungan harus dicapai dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Ini mencakup praktik bisnis yang jujur, transparan, dan beretika, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan dapat mencapai keuntungan sambil tetap mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis. Pokok bahasan yang kelima yaitu argumen yang mendukung CSR dan tidak mendukung CSR. Argumen yang mendukung CSR. Yang pertama, terbatasnya sumber daya alam. Yang kedua, kebutuhan dan harapan masyarakat yang berubah. Yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Yang keempat, keuntungan jangka panjang. Dan yang kelima, pertimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Adapun argumen yang tidak mendukung CSR. Yang pertama, fokus pada profitabilitas. Yang kedua, kesulitan mengukur dampak. Yang ketiga, persaingan yang tidak adil. Yang keempat, kurangnya kepentingan pemangku kepentingan. Dan yang kelima, kurangnya tenaga terampil dalam bidang kegiatan sosial. Pokok bahasan yang keenam yaitu manfaat CSR. Terdapat beberapa manfaat CSR, yaitu yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, peningkatan kinerja keuangan. Yang keenam, peningkatan inovasi. Yang ketujuh, peningkatan daya tarik untuk karyawan. Yang kedelapan, dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir, tanggung jawab etis. Pokok bahasan yang ketujuh yaitu indikator keberhasilan CSR. Indikator keberhasilan CSR terbagi menjadi 2 indikator, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, indikator internal. Indikator internal terbagi menjadi 3. Pertama, efisiensi biaya. Menilai sejauh mana perusahaan dapat mengelola program CSR dengan biaya yang efisien. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Mengukur tingkat partisipasi dan dukungan karyawan dalam inisiatif CSR. Yang ketiga, dampak internal. Menilai pengaruh positif program CSR terhadap budaya perusahaan dan hubungan antara departemen. Indikator yang kedua yaitu indikator eksternal, terbagi menjadi 3. Yang pertama,
dampak sosial, menilai manfaat nyata yang diberikan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, citra perusahaan, mengukur perubahan persepsi positif dari masyarakat terhadap perusahaan sebagai akibat dari CSR. Yang ketiga, kepatuhan regulasi, memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan CSR dan hukum lingkungan yang berlaku. Pokok bahasan yang terakhir yaitu model penerapan CSR. Model penerapan CSR yang pertama yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Terbagi menjadi 3 yaitu pertama, penerapan misi dan nilai. Perusahaan perlu menerapkan misi dan nilai yang mencakup komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Kedua, kebijakan etika bisnis. Perusahaan harus memiliki kebijakan etika bisnis yang jelas yang mencakup isu-isu seperti integritas, keadilan, dan keberlanjutan. Yang ketiga, kemitraan dengan organisasi sosial. Perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan organisasi nirlaba atau pemerintah untuk mendukung inisiatif sosial. Model penerapan CSR yang kedua yaitu keterlibatan stakeholder. Terbagi menjadi 3 yaitu pertama, identifikasi pihak-pihak terkait. Identifikasi pihak-pihak yang terkait dengan bisnis Anda, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, komunikasi lokal, dan lainnya. Kedua, konsultasi dan kolaborasi. Libatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka dan cari solusi bersama. Ketiga, komunikasi terbuka. Pastikan komunikasi terbuka dengan stakeholder melalui berbagai saluran seperti rapat, forum, atau survei. Model penerapan CSR yang ketiga yaitu pelaporan dan transparansi. Terbagi menjadi 3 yaitu pertama, pembuatan laporan CSR. Buat laporan tahunan CSR yang mencakup tujuan, proyek, pencapaian, dan dampak sosial dan lingkungan. Kedua, standar pelaporan. Gunakan standar pelaporan CSR yang diakui seperti Global Reporting Initiative atau GRI untuk memastikan konsistensi dan berkelanjutan dalam pelaporan. Ketiga, audit independen. Jalani audit independen atas laporan CSR untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan informasi yang disampaikan. Adapun kesimpulan dari materi yang sempat saya bahas yaitu CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan konsep di mana perusahaan berusaha untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar melalui tindakan sosial dan lingkungan yang bertanggung jawab. Ini bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan. CSR dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang baik, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Demikian presentasi saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.